saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Saya yakin dan percaya saat ini kita semua berada di dalam keadaan yang sehat. Sebagaimana kita ada saat ini. Karena Tuhan Yesus terlalu baik, begitu baik buat hidup kita. Amin. Saat ini mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Begitu indah Tuhan Kau jadikan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini ada sesuatu yang baru, yang besar yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat cinta kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersyukur, kami mau naikkan syukur hati kami Tuhan Yesus yang tak terhingga hanya buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memuji-muji nama Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan tidak hanya One more time. Haleluya. Oh. Mari katakan sama-sama. kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan Musik memuji Tuhan. untukku. Mari sama-sama katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan Kami gak akan pernah berhenti Tuhan. ku tak akan berhenti
tiba saatnya kita untuk mendengarkan pesan dari Bapak Gembala. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita masih membahas dengan topik kelemah lembutan. Dan secara khusus kita membahas bagaimana kelemah lembutan itu membuat kita siap untuk dibentuk. Sehingga hati kita siap untuk menerima pembentukan dari Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengingatkan bahwa amarah itu tidak mengerjakan kebenaran. Jadi kita harus belajar mengatasinya dengan cara firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 21 katakan, buanglah segala kejahatan yang banyak itu dengan menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Jadi kita mau belajar hari ini untuk memiliki kelemah lembutan. Dan kita percaya melalui semuanya itu kita mampu menerima firman Tuhan. Bukan hanya menerima, tetapi juga menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga roh yang ada dalam hidup kita semakin kuat, sehingga menguasai kehidupan kita, berbuah dengan lebat, dan memampukan kita untuk hidup dengan kelemah lembutan sebagai gaya hidup umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh siap untuk meresponi firman kebenaran Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan tetap menyinari kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di
kami tetap di sini Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan tetap di sini. Oh, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajah-Mu. Memandang indah wajah-Mu. Indah wajah-Mu. Haleluya. Oh, segala pujian, segala hormat dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. oh, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian dan syukur hanyalah Ibu Yesus. Dengan apakah ku balas Kasih-Mu. Oh, hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Engkau Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus Seumur hidupku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh. Ini ungkapan dari hati kami yang terdalam Tuhan.
bahwa kami mau menyembah Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu Bapa. Biarlah setiap hati kami ini bisa meresponi firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan biarkan firman-Mu itu Tuhan ditaburi di setiap hati kami Tuhan. Dan biarkan dia bertumbuh Tuhan. Dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi dia Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kita bersyukur, so pasti Anda dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hati yang lemah lembut. Nah, bicara tentang hati yang lemah lembut agak sedikit langka pada saat ini. Kenapa? Karena pada masa-masa seperti ini terlalu banyak ucapan-ucapan kebencian, makian, kemarahan dan sebagainya diekspos di sosial media dan lain-lain. Sehingga sulit sekali untuk melihat orang-orang ini sungguh-sungguh punya hati yang lemah lembut atau tidak. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk menjaga hati kita agar tetap lemah lembut di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Hati yang lemah lembut itu adalah hati yang ramah, hati yang upright, yang terus menekankan tentang kebaikan, tentang kebenaran dengan cara-cara yang sopan. Cara-cara yang manis, cara-cara yang memberkati. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tema tentang hati yang lemah lembut pada saat ini juga mau mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan agar jaga hati seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima berkat Tuhan, campur tangan Tuhan. Saudara, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Di sini menegaskan kepada kita, hati yang lemah lembut itu adalah hati yang mau terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin Anda adalah orang-orang yang punya hati yang lemah lembut. Karena engkau mau terbuka mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 3 ayat 13 berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Di sini firman Tuhan menegaskan bahwa orang yang lemah lembut memiliki pola hidup yang baik. Jika kita betul-betul sebagai anak Tuhan yang memiliki kelemah lembutan dalam hati, itu akan terlihat dengan pola hidup kita, dengan gaya hidup kita yang baik, yang menghormati kebaikan, yang menghormati kebenaran, yang menjunjung tinggi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Sesuatu yang akan menopang agar orang lain bisa mengalami kebangunan rohani. Sesuatu yang menopang yang membuat Anda mengalami pertumbuhan rohani. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Ayat berikutnya juga berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati, saudaraku, orang yang lemah lembut hatinya, tentu dia akan mencoba terus menjauhkan hatinya dari perasaan iri hati, jealous. Orang yang jealous itu meskipun tersembunyi, berarti dia tetap tidak mau melatih diri, memiliki hati yang lemah lembut. Ada orang yang kelihatan dari tutur katanya, baik dan manis, tetapi ternyata hatinya begitu cemburu, begitu jealous, begitu iri hati. Bukankah Tuhan mengetahui hati semua orang? Jadi kita betul-betul harus mulai dari hati kita untuk belajar lemah lembut, untuk menundukkan hati kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya juga dikatakan di sini, dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri. Orang yang memiliki hati lemah lembut tentunya akan terhindar dari jebakan kesombongan.
Ini kebenaran firman Tuhan. Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Tidak boleh berdusta melawan kebenaran. Tetapi hati kita tunduk dan takluk kepada kebenarannya Tuhan. Enak gak enak menurut perasaan kita, jika itu adalah kebenaran firman Tuhan, praktekkanlah itu. Maka engkau akan tetap berada di jalan yang lurus, yang ujungnya tersedia berkat-berkat dari Tuhan. Maka meskipun di jalan yang lurus itu, di jalan yang sempit itu, engkau harus berjuang, tetapi engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mampu berjuang di dalam kebenaran, tidak mau berdusta melawan kebenaran. Dan pasti engkau akan menerima buah-buah kebaikan dari Tuhan. Karena kita terlalu sadar bahwa hidupku ini harus memiliki hati yang lemah lembut. Nah, sekarang kita akan belajar dari tokoh Alkitab tentang kelemah lembutan ini. Dan paling tidak saya lihat ada sebuah tokoh Alkitab yang sangat menarik untuk kita belajar bersama. Yaitu di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga berkata demikian. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Itulah Musa, hatinya begitu lemah lembut, saudaraku. Tentu kita mau belajar dari keteladan iman dari Musa ini. Bagaimana Tuhan memproses Musa memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kehidupannya dibela oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil apa yang dia kerjakan. Kehidupan kita juga dapat mengalami hal yang sama ketika kita menjaga hati kita, memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Musa. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan membentuk Musa memiliki hati yang lemah lembut. Yang pertama, dia dilatih oleh Tuhan untuk menaklukkan kemarahan dengan kelemah lembutan. Firman Tuhan dalam Keluaran 2 ayat yang ke-12. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Inilah Musa, saudara. Musa masih muda, masih 40 tahun. Dia dididik dari kecil. Selain dididik dengan Taurat firman Tuhan oleh mamanya, dia juga di istana dididik tentang tata negara, hukum tata negara, dan juga tentang perang. Karena memang zaman dulu, kalau seorang pangeran di dalam sebuah kerajaan, apa sih yang mereka pelajari? Paling tidak dua hal, tentang hukum negara, dan yang kedua adalah tentang bagaimana berperang untuk melawan musuh. Demikianlah Musa dididik seperti itu. Dia bertumbuh menjadi seorang laki-laki yang tampan, laki-laki yang gagah, yang cerdas, laki-laki yang mampu untuk berjuang. Bahkan menurut tradisi sejarah mengatakan bahwa Musa adalah panglima yang hebat. Sebagai pangeran Firaun yang hebat. Karena dulu pada masa dia itu ada kerajaan yang juga kuat selain kerajaan Mesir. Yaitu kerajaan Ethiopia yang datang ingin menyerang Mesir. Dan Musa sebagai pangeran menjadi panglima perang. Dan tiba-tiba dia melakukan serangan mendadak dan mengalahkan pasukan Ethiopia. Dan otomatis namanya menjadi masyhur. Dia jadi terkenal sebagai pangeran Mesir yang mengalami kemenangan dalam perang. Itulah posisi keadaan dari Musa. Dan ketika dia lagi jalan-jalan, dia melihat ada orang Mesir menganiaya orang Israel. Apa yang terjadi? Muncul emosi yang begitu kuat. Kemarahan yang begitu kuat dalam diri Musa karena melihat ketidakadilan ini, dan dia bertindak, saudaraku. Dia bertindak, dan kita lihat firman Tuhan yang baru kita baca. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Kenapa ya? Dia harus menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena sebenarnya dia tahu kemarahan ini mendorong dia untuk melakukan tindakan yang salah. Mendorong dia untuk melakukan tindakan kriminal. Kan bukankah seperti itu, saudaraku? Orang kalau mau bikin dosa, mau mencuri, mau berzina, dan dosa-dosa yang lain, biasanya dia noleh kiri, noleh kanan. Ketahuan gak ya? Ketahuan gak ya? Kalau gak ketahuan, buru-buru bikin dosa. Kenapa noleh kiri, noleh kanan? Karena tahu bahwa ini dosa. Kalau anak-anak kecil tuh, lihat ada mangga tetangga. Di pohon, wah mangga lagi berbuah. Kalau kepengen nyolong gimana biasanya anak-anak? Dia lihat dulu ada tuan rumahnya enggak? Lihat kiri, lihat kanan. Oh aman. Tiba-tiba dia naik, dia ambil mangga itu.
Kenapa sih harus lihat kiri, lihat kanan? Nggak dilihat orang, udah ambil aja. Kenapa ya? Karena sebenarnya sudah tahu itu dosa. Itu nggak benar. Tetapi kan ada nafsu yang begitu kuat, didorong oleh nafsu yang tak terkendalikan, maka itu dilakukan. Dan Musa juga, dia begitu marah, dia tahu ini salah, dia bertindak, tujuannya baik, membela kemanusiaan, tapi caranya salah, akibatnya Musa menjadi orang kriminal. Ini yang terjadi. Kisah ini membentuk hati Musa. Bagaimana dia belajar untuk mengendalikan emosi dia, untuk memiliki hati yang lemah lembut. Ternyata Musa itu bukan orang yang hebat-hebat banget. Nggak langsung menjadi orang yang lemah lembut. Ada proses yang terjadi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga, kita harus terbuka untuk hal ini. Kita harus terima proses dari Tuhan. Tuhan mau membentuk Anda, makin hari makin dilembutkan hati kita. Makin hari kita mampu menguasai emosi kita, menguasai nafsu kedagingan kita dengan kekuatan Tuhan. Maka hatimu akan dibentuk menjadi hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Dengan pertobatan yang sungguh, engkau akan diubahkan oleh Tuhan memiliki hati yang lemah lembut. Belajarlah dari Musa. Musa dicatat Alkitab sebagai orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Tetapi ternyata dia mulai dari posisi dia sebagai seorang kriminal yang melakukan pembunuhan. Tapi dia bisa diubahkan oleh Tuhan luar biasa menjadi orang yang lemah lembut di mata Tuhan. Siapapun juga Anda dapat diubahkan Tuhan menjadi orang yang lemah lembut di mata Tuhan dan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, proses apa yang dialami oleh Musa agar dia memiliki hati yang lemah lembut. Firman Tuhan mencatat di sini, saudara, Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Di sini Tuhan melatih Musa agar dia menjadi orang yang mau dibentuk dalam persoalan ketaatan. Tuhan membentuk ketaatan Musa. Tuhan punya rancangan bagi Musa. Tuhan punya rancangan yang besar bagi Musa. Tetapi dia tidak taat untuk mengikutinya. Tuhan membentuk dia. Dan peristiwa ini terjadi setelah dia 40 tahun berada di Haran. Dia bekerja di antara orang Midian. Dia memelihara domba-domba. Dia dilatih sebenarnya di situ. Bagaimana cara merawat, memelihara, melindungi domba-domba yang ada. Dia dilatih kepemimpinan dia. Dan dari jauh dia melihat ada semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Tentu semak belukarnya nggak sekecil ini ya. Kenapa? Karena dia lihat dari jauh. Tentu semak belukarnya itu besar sekali. Menyala apinya itu besar sekali. Sehingga Alkitab mencatat dia menyimpang dari jalannya, datang mendekat ke semak belukar yang menyala, tetapi tidak terbakar. Disitulah Tuhan berbicara kepada Musa. Agar dia diutus untuk membebaskan umat Israel di tanah Mesir dalam perbudakan yang berat. Tetapi kita lihat, Musa nggak taat. Dia bilang, nggak usah saya Tuhan. Mungkin dia sempat trauma dan sebagainya. Dia nggak siap, nggak mau. Tetapi Tuhan bentuk dia, bahkan dengan murka Tuhan. Tuhan mau membentuk dia dengan murka Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya Musa mau belajar taat. Disitulah hatinya dibentuk oleh Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari Tuhan membentuk hati kita agar taat kepada Tuhan. Agar taat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan tunggu sampai Tuhan murka baru kita berubah. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat cinta kepada kita. Kalau Tuhan berbicara kepada kita pada saat ini, bukalah hatimu, bertobatlah. Katakan, Tuhan, aku siap dibentuk. Aku mau taat, aku mau ikut rancangan Tuhan dalam kehidupanku. Maka saya sangat percaya, engkau akan menikmati pertolongan dan kekuatan Tuhan. Di masa-masa sesulit apapun juga, ketika kita belajar taat di hadapan Tuhan, belajar mengikuti rancangan Tuhan, belajar mengikuti tuntunan Tuhan dalam hidup kita, belajar dengar firman Tuhan, dan melakukannya dengan penuh kerendahan hati, maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya, bagaimana Tuhan membentuk Musa agar betul-betul memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah dengan menaklukkan kemarahan. Yang kedua, dengan membentuk ketaatan. Dan yang ketiga, membentuk Musa agar sungguh-sungguh
menghormati kekudusan. Kita lihat firman Tuhan. Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Kisah ini menunjukkan bagaimana Tuhan membentuk Musa agar belajar menghormati kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan itu penting dan harus dihargai. Tuhan telah menguduskan kita. Tuhan telah menyucikan kita dengan Dia mati di kayu salib. Dia menghapus dosa kita. Hormatilah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bagi Anda yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, sekaranglah kesempatannya engkau sungguh-sungguh membuka hati dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, betul aku orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Aku membuka hatiku, mengundang Tuhan Yesus masuk di hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku dan telah bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan aku dan naik ke sorga menyediakan tempat bagiku di sorga. Sekarang aku jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidupku dan hidupku sekarang hanya untuk mengiring Tuhan saja." Kita berdoa yang seperti itu. Ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Anda menjadi anak Tuhan. Dan Anda dikuduskan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan didik Anda untuk belajar menghormati kekudusan Tuhan. Ketika Tuhan mendidik Anda untuk belajar menghormati kekudusan Tuhan, hati Anda sedang dibentuk makin lembut di hadapan Tuhan. Musa, ketika Tuhan berkata, "Bicara sama gunung batu itu, keluarlah air, maka air akan keluar." Tetapi sebelumnya, Musa bertengkar dengan umat Israel. Karena persoalan lagi gak ada makan, gak ada minum. Ribut besar terjadi. Musa begitu marah. Dia begitu kesel sama umat Israel. Dan ketika Tuhan bilang, "Bicara sama gunung batu biar keluar air." Apa yang terjadi? Bukannya dia bicara kepada gunung batu, justru dia ambil tongkat, diketok, tek pertama kali. Waduh, nggak keluar air. Ini menunjukkan dia nggak sungguh-sungguh percaya nih. Kemudian akhirnya apa? Dia coba 2 kali, tek. Ya 2 kali dia ketok, tek, keluar air. Tuhan tetap tolong, tetapi dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh percaya. Hanya bicara aja keluar air, dia nggak yakin. Disitulah Tuhan membentuk Musa. Agar dia betul-betul memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Dari peristiwa proses yang terjadi, akhirnya Musa betul-betul kedapatan di mata Tuhan memiliki hati yang lemah lembut. Dari hati yang pemarah, dari hati yang emosional, dari hati yang kesal, lambat laun dibentuk Tuhan. Selama 40 tahun, dia melayani Tuhan di padang gurun. Dia menjadi orang yang lembut hatinya di hadapan Tuhan. Bahkan yang menarik, Musa meskipun dia tidak mencicipi hasil pelayanannya, dia tidak punya kesempatan menikmati buah-buah pelayanan dia, yaitu untuk masuk ke tanah perjanjian. Meskipun dia tidak punya kesempatan seperti itu, tetap saja hatinya lemah lembut di hadapan Tuhan. Tetap saja dia bersyukur kepada Tuhan, karena dia tahu antara tanah perjanjian Kanaan dengan rumah Bapa di sorga masih indah upah rumah Bapa di sorga. Tidak ada iri hati, tidak ada kekesalan, tidak ada kesombongan, tidak ada kekecewaan sama Tuhan. Meskipun tidak punya kesempatan mencicipi buah pelayanan yang telah dia lakukan selama 40 tahun. Menggiring, membimbing umat Israel di padang gurun. Saudaraku, itulah ciri khas orang yang lemah lembut. Hatinya tertuju pada upah di sorga, bukan penghormatan dan penghargaan di dunia. Hatinya tertuju pada kebenarannya Tuhan, bukan mau membenarkan dirinya sendiri. Hatinya betul-betul menjaga, menghormati kekudusan dari Tuhan, mengendalikan emosinya. Dia belajar sebagai anak-anak Tuhan agar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau dibentuk oleh Tuhan, yang rela diperbaiki oleh Tuhan. Belajar taat dalam segala keadaan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, hati yang seperti inilah yang sedang dicari Tuhan. Dan saya percaya,
Kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, meskipun banyak orang yang keras hati di akhir zaman ini, meskipun banyak orang yang mementingkan diri sendiri di akhir zaman ini, meskipun banyak orang yang berdusta melawan kebenaran, meskipun masih banyak orang yang senang menyombongkan diri, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan terus belajar dalam koridornya Tuhan, memiliki hati yang lemah lembut, hati yang benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita senantiasa akan dilindungi, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Jika Musa, dia bisa menjalankan, dia bisa menggenapi destiny, tujuan Tuhan dalam hidupnya, Anda juga bisa menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidupmu. Kenapa? Karena kedapatan hatimu adalah hati yang lemah lembut di mata Tuhan. Kalau masih berjuang, masih proses, siapa sih yang tidak diproses oleh Tuhan? Musa pun masih diproses oleh Tuhan. Tapi kan sukses, berhasil, karena mau dengar-dengaran. Kita juga sedang diproses oleh Tuhan. Tapi yang paling penting adalah kita mengalami pertumbuhan. Dari hari ke hari, kita memiliki hati yang lemah lembut dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati kami. Tolong kami, jamah kami Tuhan. Kami tahu kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang lemah lembut setiap hari. Kami belajar untuk lemah lembut di hadapan Tuhan. Maka kami percaya rancangan Tuhan yang besar, rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kami akan berlaku. Dan di akhir hidup kami akan menerima upah surgawi yang melebihi daripada apa yang sudah kami nikmati di tengah-tengah dunia ini. Berkati umat-Mu Tuhan dengan hati yang lemah lembut sehingga bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya, dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita sampai di akhir daripada ibadah dan kita mau bersyukur kembali kepada Tuhan untuk sebuah persekutuan yang manis karena diikat oleh kasih Tuhan. Karena secara online pun kita tetap merasakan besarnya kasih Tuhan yang menyatukan kita di dalam kasih dan kemurahannya. Mari kita tutup dengan bersyukur. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh sama-sama beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur kuasa Tuhan tidak terbatas. Justru kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kami. Hari ini biarlah setiap kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, saat ini kami percaya dan bersyukur untuk berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, selalu rindu untuk memberkati umat-Mu. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda dan bukti bahwa kita percaya ada berkat tersedia bagi kita. Umat yang dikasihi Tuhan, percayalah berkat yang melimpah, berkat kerajaan surga itu dicurahkan atas setiap umat Tuhan dimanapun engkau berada. Dan kiranya berkat itu turun atas rumah tanggamu. Berkat yang besar itu turun atas keuangan dan ekonomimu. Berkat Tuhan turun atas setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Berkat Tuhan juga turun atas setiap studi yang dikerjakan dan dilakukan. Sehingga Tuhan juga memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Saat ini kita mau bersyukur. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu di dalam ibadah yang berikutnya.